Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di dalam video ini saya akan menjelaskan game sederhana bernama Hammerbow yang saya buat, di mana game ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pemrograman visual. Game ini memiliki logika atau konsep tembak-menembak panah, di mana pemain harus mengenai target untuk mendapatkan poin dan naik ke level selanjutnya. Oke, di dalam video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana kode pemrogramannya berjalan atau bekerja dan menampilkan hasil game yang sudah di running atau dijalankan. Mari kita mulai penjelasannya. Oke teman-teman, di game yang saya sudah buat ini, saya menggunakan 2 Java class untuk menampilkan atau memprogram game ini, di mana kelas pertama itu namanya mainframe, di mana mainframe ini bertugas sebagai kerangka utama atau wadah yang digunakan untuk nanti menambahkan kelas panel, di mana kelas panel yang ini itu diibaratkan sebagai tempat semua aksi permainan terjadi. Di sini pemanah, panah, terus target yang digambar beserta logika permainan yang berjalan dimulai dari klik mouse, drag mouse, dan lain-lain itu berada di kelas panel atau isi dari permainan. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan terkait kode-kode yang digunakan di kelas panel yang sudah tadi saya jelaskan di opening tadi ya, dimana kode ini terdapat atau berada di package bernama Hammerbow. Terus dengan pustaka-pustaka yang digunakan ini, yang pertama ada key event, yaitu kode yang digunakan atau pustaka yang digunakan untuk menangkap inputan keyboard pengguna atau pemain. Terus ada sample clip, ini kode yang digunakan untuk memutar efek suara. Terus Java Swing Image Icon ini digunakan untuk mengelola semua gambar yang ditampilkan di game ini, dimana ada latar belakang, terus objek-objek permainan seperti nantinya tuh ada panah, pemanah, dan lain-lain mungkin ya. Terus di sini ada panel atau inti dari permainan yang menangani semua elemen visual dan logika-logika yang digunakan di game ini, dimana kelas panel ini menggunakan J komponen ya, yang nantinya dapat ditambahkan ke kelas mainframe yang sudah tadi dibuat. Nah, kelas panel ini mengimplementasikan 3 listener. Yang pertama ada key listener, yaitu untuk menangkap input dari keyboard pemain. Terus ada mouse motion listener, ini digunakan untuk menangkap gerakan mouse. Terus yang terakhir ada mouse listener, ini untuk menangkap klik mouse pengguna. Selanjutnya ada variabel utama yang digunakan di game ini. Yang pertama ada private clip, music clip, dan lain-lain, di mana private clip dan private clip, music clip, terus private clip plus clip ini digunakan untuk menyimpan efek suara seperti music clip untuk musik latar belakang, dan lost clip untuk suara kekalahan jika terjadi kekalahan nanti. Terus ada game width dan game height, ini itu menyimpan ukuran lebar dan tinggi game, dimana agar semua elemen-elemen permainan dapat diatur sesuai dengan layar yang digunakan. Selanjutnya ada public void key type dan public void key preset, di mana kedua kode ini digunakan untuk menangani tindakan pemain. Yang pertama ada key type, ini digunakan untuk menangkap tindakan inputan keyboard pemain. Terus ada key preset, ini digunakan untuk menangkap tindakan tombol yang ditekan oleh pemain. Misalnya untuk memulai ulang permainan, jika sudah selesai, pemain tinggal menekan spasi atau enter. Terus kedua, jika pemain ingin menutup permainan, tinggal tekan ESC di keyboard. Terus jika ingin loncat ke level selanjutnya tanpa bermain, itu bisa menekan tombol huruf A ya. Oke, ke kode selanjutnya ada mouse move it, di mana mouse move it ini digunakan untuk mengontrol gerakan mouse pemanah ya nantinya, dimana saat mouse digerakkan, posisi pemanah akan langsung mengikuti gerakan vertikal atau atas bawah dari si pemanah itu, dimana gerakan ini akan dibatasi oleh nilai minimum ya, min Y pemanah ini, dan nilai maksimum, max Y pemanah ini ya, sehingga
si pemanah yang digunakan ini tidak akan keluar dari area permainan. Nah, lanjut ke bagian ini, di mana kode ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel, di mana di awal kode ini banyak variabel yang dideklarasikan untuk menyimpan berbagai data penting yang digunakan dalam permainan, seperti boolean game finisher ini digunakan untuk apakah permainan sudah selesai belum, gitu ya. Terus ada int min y dan min max y ya, ini digunakan untuk batas atas dan batas bawah untuk gerakan pemanah. Selanjutnya ada int min target, max target, ini batas posisi target, dan seterusnya. Ini merupakan deklarasi variabel yang digunakan nanti di permainan. Selanjutnya ada public panel, di mana bagian ini adalah konstruktur kelas panel yang akan dijalankan saat objek dibuat. Misalnya set focusable dan kurung true, ini membuat panel bisa menerima inputan keyboard pemain. Terus ada key listener, ini key listener ini key listener, add motion ini dan lain-lain ini digunakan untuk menangkap inputan keyboard dan mouse. Selanjutnya ada kode untuk menginisialisasi audio, di mana pada bagian ini akan dimuat efek-efek suara dan musik latar, di mana seperti tembakan, kena target, reload, kekalahan, dan musik latar belakang yang diatur untuk diputar terus-menerus dengan loop yang ini nih, yang musik clip, musik latar belakang. Oke, selanjutnya ada variabel tambahan untuk warna, fonts, maupun elemen-elemen permainan seperti ini nih, back color, text color, top color, dan lain-lain. Ini digunakan untuk menginisialisasi warna dan fonts. Terus yang ini contohnya untuk menginisialisasi elemen-elemen permainan nih. Seperti ada papan game, terus min game, min x, min y, pemanah, papan game y, terus dan lain-lain mungkin. Selanjutnya ada logika untuk timer ya, logika untuk timer permainan. Nah, yang ini dimana timer ini digunakan untuk mengatur logika permainan yang berjalan secara berkala. Schedule task yang ini digunakan untuk kelas bawaan yang menjalankan kode pada kelas interval waktu tertentu. Dalam hal ini logika permainannya diperbarui setiap 15 milidetik nih yang ini. Nah, kode selanjutnya adalah kode yang digunakan untuk menghitung dan menambahkan poin yang didapat oleh pemain, di mana logikanya jika panah mengenai target ban ya, pemain akan langsung mendapatkan 1 poin dan tambahan amunisi ya ke dalam nanti amunisi. Terus jika meleset, pemain akan dikurangi poinnya 1 ya, dan amunisinya tuh berkurang juga sama. Nah, kode selanjutnya ada paint komponen, di mana paint komponen ini digunakan untuk menampilkan visual yang mana nantinya akan menggambarkan semua elemen-elemen permainan di layar. Oke, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan terkait kode-kode yang ada di Java Class yang digunakan sebagai isi dari permainan game Hunger Ball, saatnya kita untuk melihat hasil akhir dari kode-kode yang sudah tadi dibuat. Nah, kita running di mainframe.java sebagai frame atau sebagai kerangka utama ya. Di sini kita running, nanti bakal muncul output dari si kode-kode yang sudah dibuat tadi ya. Kita lihat. Nah, di sini terlihat ada pemain, ada pemanah ya, ada pemanah, terus target ban sama panah, di mana pemain bisa langsung memindahkan pemanah dengan mendrag mouse ya, dengan mendrag mouse, dan jika ingin menembak target ban, kita bisa mengklik mouse. Ini mengklik mouse, jika kena, nah setiap kali pemain mengenai target, maka poinnya akan bertambah sebanyak 20 poin dan amunisinya juga bertambah 1. Nah, jika meleset, maka poinnya tidak dikurangi, tetapi amunisinya dikurangi 1 juga. Nah, jika pemain kehabisan poin ya, jika pemain kehabisan amunisi, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nih, kita kehabisan amunisi dulu, maka akan muncul
seperti ini. Jika ingin bermain lagi atau ingin merestart permainan, klik enter. Jika ingin keluar, maka klik ISC. Oke. Nah, saat poin yang digunakan untuk menuju ke level selanjutnya itu sudah tercukupi ya. Di sini untuk maju ke next level ini kita membutuhkan 100 poin. Coba kita kumpulkan dulu 100 poin. 100 poin. Maka akan langsung berubah menjadi level 2 ya, dengan latar belakang yang berbeda juga. Terus tantangannya juga kecepatannya bertambah. Jadi nanti setiap naik level kita tuh bakal latar belakangnya berubah pastinya ya. Terus kedua kecepatannya berubah, dan di level 4 sampai level 8 itu ada random target ban ya, seperti ini nih. Ini kecepatan level 3 bertambah lebih cepat ya dari level 2. Ini jika level 4 maka akan random, gerakannya nggak vertikal terus menerus, tapi bakal kayak ada stop dulu baru jalan lagi dan seterusnya. Ini level 5 lebih cepat juga, level 6 lebih cepat dan harus mengumpulkan 1600 poin. Terus ini level 7 dan level 8. Oke. Nah, di akhir jika sudah mencapai level 8, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul tulisan, "Selamat, kamu sudah menang, kamu sudah sejauh ini kerja bagus," dan lain-lain. Oke, demikianlah penjelasan dan demo mungkin ya game Hunger Bow yang saya buat tadi. Game ini dibuat dengan tujuan untuk memahami implementasi dan logika dari pemrograman visual serta interaksi dengan pengguna melalui mouse dan keyboard. Semoga game ini dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya-karya lainnya di bidang yang sama. Saya juga akan menampilkan video baru ya untuk menunjukkan hasil akhir dari program game ini. Kan tadi ada yang error ya, ada yang merah-merah itu, nanti saya akan memperbaikinya. Jangan lewatkan untuk melihat bagaimana ini berjalan sepenuhnya tanpa error dan bisa berjalan dengan sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.